Hari ini kami bergembira karena dapat bertatap muka dengan ibu bapak sekalian di tempat yang luar biasa ini, untuk bersama-sama kita bersatu tangan melewati situasi COVID-19 yang kita hadapi bersama-sama. COVID-19 ini bukan hanya suatu situasi yang terjadi di Papua atau di Jayapura, tapi ini adalah masalah dunia, terjadi di seluruh dunia, terjadi di Indonesia, bahkan sampai kita di Papua. Kata kuncinya adalah kita harus bersama-sama disiplin mengikuti apa yang pemerintah bilang, supaya dengan demikian kita bisa keluar sebagai pemenang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa dari provinsi, ya Pak Gubernur, Wakil, Sekda semua hadir di sini. Kami sebelum di sini sudah bertemu dengan Bapak Bupati tadi. Itu yang sedikit lama karena kami rapat bicara dengan beliau. Beliau juga menyampaikan salam karena beliau sekarang juga ke Bupatre bertemu dengan nelayan di sana. Tapi kita punya pikiran yang sama. Kenapa provinsi bertemu dengan ibu bapak di tempat ini? Ini harus kami sampaikan supaya jelas, pemikiran kita jelas, persepsi kita sama, supaya tidak mengambil demikian. Ke depan kita akan bersama-sama bergandeng tangan membangun tanah Papua yang Tuhan berkati. Jadi Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, dan kita semua di provinsi ini seperti provinsi-provinsi yang lain adalah wakil pemerintah pusat. Tapi yang luar biasa untuk Papua, negara kasih selain itu provinsi itu untuk mengurus orang Papua asli. Karena kami harus mengurus orang Papua asli sesuai dengan semangat Undang-Undang 21, itulah ada di sini. Karena Undang-Undang suruh kita untuk cari dan pastikan dalam situasi COVID ini tidak ada orang Papua asli yang tersisi, tergeser, ataupun dirugikan. Untuk itu yang kita lakukan. Kami sudah ketemu semua Bupati Wali Kota, kita lakukan rapat melalui video call, juga kami sudah ketemu 3-4 hari lalu juga di Polda dengan Wali Kota semua, kita samakan pikiran untuk semua orang asli Papua. Jadi kalau saya bicara orang asli Papua, jangan pikiran kita sempit. Jangan terlalu sempit seolah ada orang asli Papua itu yang di gunung-gunung. Tidak. Mau di gunung kah, di laut kah, di rawa kah, selama kulitnya hitam, rasmi manusia ke orang asli Papua. Jangan anggap bahwa saya bukan orang asli Papua. Ini harus sama. Sudah minoritas, sudah sedikit, jangan lagi pikir sempit-sempit akhirnya terbelah-belah. Tidak ada. Orang luar Papua lihat kita semua sama hitam. Jadi jangan sudah hitam sama merempat. Saya bukan, itu orang gunung, ini tidak ada. Kamu semua sama hitam, orang asli Papua. Kemudian buat orang asli Papua. Untuk itu saya hadir di tempat ini mewakili pemerintah provinsi. Untuk Bapak Ibu semua yang orang asli Papua yang punya KTP, dengar baik-baik, yang punya KTP itu tetap gubernur dan wakil bantu kafir lewat bupati. Kenapa? Karena sudah punya KTP berarti secara organisasi sudah rapi. Datanya pasti ada di kelurahan, kampung, lengkap. Tapi untuk mereka yang tidak punya KTP, itu kami langsung turun untuk melihat mereka. Jadi hari ini saya ada di sini untuk melihat langsung orang asli Papua yang tidak punya KTP. Karena kalau dia tidak punya KTP, pelayanannya tidak akan sampai. Karena pemerintah belum tentu
tahu dia di mana. Mungkin dia di kebun kah, mungkin dia di danau kah, tapi judulnya selama dia tidak punya KTP akan mempersulit pelayanan dari pemerintah. Tapi selama dia orang asli Papua, tugasnya provinsi untuk memastikan dia dapat dilayani. Karena itulah kami sekarang ada dinas baru yang namanya Dinas Orang Asli Papua. Ini Pak Yoti berdiri. Saya perintahkan Pak Yoti untuk semua orang Papua yang belum punya KTP dan lain sebagainya kumpul sini. Selain bagi mereka punya kebutuhan, kita juga data nama mereka supaya database-nya bisa kita perbarui. Dengan demikian nanti waktu bantuan sosial ini dibagikan juga difoto, diambil nama yang jelas supaya data ibu bapak kita perbarui di tingkat provinsi, supaya sama seperti tadi yang ketua sampaikan tadi, jika ada situasi ke depan yang kita butuh ketemu, kita tidak sulit lagi karena data sudah ada di kami. Setuju? Terima kasih. Nah, ini pembagian ini kita lakukan secara merata. Hari ini hampir di 18.000 orang kita lakukan. Tapi kita punya target 32.000 orang yang orang asli Papua tapi tidak punya KTP. Setuju? Mau setuju kah tidak kah? Harus setuju. Tepuk tangan untuk setuju. Satu, selesai. Kedua, tadi saya masuk juga saya lihat tidak semua orang asli Papua, tapi juga ada yang saudara kita yang non asli Papua, tidak ada masalah. Itu hal yang baik. Ya, kita harus sama-sama karena hati yang gembira adalah obat. Untuk orang non Papua, tadi saya sudah bilang Pak Bupati. Jadi saya mengulangi supaya ini warga masyarakat jelas dengar dengan baik supaya tidak bingung dan kita dapat lakukan semua dengan baik dan benar. Baik belum tentu benar, tapi benar pasti baik. Ya, kita lihat semua baik, tapi belum tentu itu benar. Tapi sesuatu yang benar itu pasti baik. Dengan baik-baik. Ini juga ada perwakilan dari kabupaten. Jadi untuk saudara-saudara kita, ya, misalnya itu, ibu itu siapa namanya? Yang pakai jilbab itu? Siapa namamu? Hah? Gila. Ibu? Gila. Bukan gila. Gila, oh ya. Nggak jauh saja ibu Dila. Ibu Dila, misalkan contoh ya, kalau ibu Dila tidak terlayani karena tidak ada informasi, dia bukan orang asli Papua, tapi tidak terlayani karena tidak punya KTP, kos-kosan, kontrakan misalkan, kami sudah sampaikan, itu pun menjadi tanggung jawab kami. Nanti lewat ibu berdiri, Ibu Rita, jelas ya ibu. Artinya mau orang Papua asli ataupun bukan orang Papua asli, selama dia macam ibu Dila, ibu siapa, Watika, Yonoka, Yokoka, contoh toh, kalau kamu tidak punya KTP, pasti RT tidak bisa layani kamu. Tidak usah takut, kami akan layani kamu melalui Ibu Rita, ini Ibu Kepala Dinas Sosial Provinsi. Caranya bagaimana? Kan pasti tanya caranya. Caranya kamu daftarkan diri ke paguyuban kamu, ya, kerukunan kamu dari mana berasal. Kalau Kediri ya ke Kediri, kalau Goa ya ke Goa, ya kan? Ini bukan Goa di gunung ya, ini kampung Goa di sana. Supaya nanti mereka yang akan ke ibu. Jadi jangan kalian capek-capek. Datang ke ketua kerukunannya, daftarkan bahwa kami tinggal di Jayapura sudah berapa tahun tapi tidak punya KTP, jadi tidak dapat bantuan dari pemerintah. Langsung nanti mereka akan koordinasi dan kita pasti bantu.
Setuju? Jadi itu yang disebut dengan lagu di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Jadi mau orang Papua kah, tidak Papua kah, dalam situasi ini semua harus sukacita, bersama-sama kita tanggulangi COVID dan keluar sebagai pemenang. Setuju? Saya tidak bisa panjang lebar, cukup sekian. Ya, nanti saya bagi simbolis. Sesudah saya bagi simbolis, saya lanjut untuk ketemu juga orang asli Papua yang lain di AB, terus ke Goya, terus ke sini. Hari ini saya harus bagi untuk 20.000 orang. Ini kamu pakai dengan baik. Ini ada telur, ada Indomie, ada beras 20 kilo, ada minyak goreng 5 liter, ya, ada keladi, semua makanan-makanan lokal sudah ada di sana semua. Kemudian juga tadinya kita kasih tepung, tapi masyarakat saya bilang jangan tepung Bapak, kita tidak kasih garam, jadi kita ganti dengan garam. Ada sukacita? Kalau amin, saya tutup dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati kita semua.